lagi bersama Yanti Dapat 9 Channel. Dan yang pasti ketemu lagi bersama penonton pintar terkait cerdas. Nah, semoga dalam kesempatan kali ini kita selalu dalam keadaan bahagia, sehat, dan selalu bersyukur ya atas nikmat yang kita dapatkan hari ini. Nah, itu seperti jangan lihat penampilannya kali ini ya, mungkin penampilannya kali ini amburadul banget nih. Ya, abaikan saja. Tapi lihatlah dan simaklah isi video yang Yanti bawakan kali ini. Langsung aja ya, dalam kesempatan kali ini Yanti mau berbagi informasi yaitu resiko pemalsuan dokumen. Nah, ini di sini nih ya, ini ada yang bertanya dari sahabat Yanti. Ini bertanya masalah dokumen. Ya, ini di sini ya. Nah, sekarang Yanti jelaskan. Dulu banyak sekali dari sahabat TKI yang pengen pergi ke luar negeri karena umur belum cukup, tapi dia sudah memiliki mental ingin menjadi TKI dan akhirnya dokumen dituakan. Pertama itu adalah KTP. Nah, zaman dulu itu kan masih KTP, itu mudah sekali dituakan, dipalsukan dengan umur yang dituakan mungkin 5 tahun, 3 tahun atau sekian tahun ya, sesuai dengan kebutuhannya untuk bisa pergi ke luar negeri. Tapi dengan adanya sekarang eKTP atau bisa dibilang KTP elektrik sekarang sudah tidak bisa. Nah, jadi pertanyaan ini dari sahabat TKI ini ya, ini bertanya dia KTP dituain, nah sekarang pengen pergi lagi ke Taiwan. Nah, jawaban Yanti, jika dokumen dipalsukan atau KTP dituakan entah itu berapa tahun dan dia untuk masuk lagi ke negara asal, contohnya dia sudah pernah ke Taiwan dan dia pingin ke Taiwan lagi, itu tidak bisa. Walaupun sekarang paspor sudah dibuat menjadi 48 halaman. Nah, kenapa tidak bisa? Ketika kita di Indonesia mungkin tetoan lolos, tapi jangan salah, ketika kita masuk ke Taiwan dan di imigrasi kita harus finger, kita di situ memiliki 2 dokumen. Karena sidik jari itu tidak bisa dipalsukan. Jadinya ketika kita sidik jari, dokumen yang lama dan dokumen yang baru itu akan muncul. Dan resiko bagi pemalsuan dokumen itu kita mungkin hanya di backlist ya. Ketika kita di backlist saja, oke, kita nggak bisa masuk lagi ke negara tujuan. Tapi bagaimana jika kita akan tersendat dengan jalur hukum? Karena apa? Karena ini pemalsuan dokumen. Ini mengenai undang-undangnya itu ada pemalsuan dokumen dan resikonya sangat besar. Kenapa Yanti bilang seperti ini? Karena pada saat Yanti di Taiwan itu Yanti tahu, dan di situ itu satu agensi dengan Yanti, dan agensi Yanti itu baik. Kenapa? Jadinya dia sudah sampai ke Taiwan dan dia mengalami kendala seperti itu kena denda 25 juta. 25 juta itu di Indonesia kalau dirupiahkan. Kalau di Taiwan kan itu waktu itu Yanti nggak nanya, cuma waktu itu kita ngobrolnya pakai Taiwan, pakai bahasa Indonesia, jadi dirupiahkan itu 25 juta. Karena agensi Yanti baik dan dia sudah mendapatkan job di Taiwan, itu agensi Yanti benar-benar bertanggung jawab. Dan sama agensi Yanti itu dibayar 25 juta dan TKI-nya itu harus menyicil. Sangat beresiko bukan ya kalau ada yang mau bertanggung jawab. Kalau agensi sudah nggak mau bertanggung jawab, kita hanya akan bisa di backlist loh.
Ya kalau di blacklist nggak apa-apa, kalau kita masuk ke jalur hukum itu sangat beresiko. Jadi buat sahabat TKI, penonton pintar, kalau ingin pergi ke luar negeri yang dulu dokumen dituakan dan sekarang proses ke PJTKI harus melalui dokumen yang asli, jadi lebih baik kita pindah ke negara lain. Ya, itu cari aman, itu seperti itu. Karena ya kalau di Hong Kong dan di Singapura itu Yanti kurang tahu. Tapi kalau untuk di Taiwan, untuk pemalsuan dokumen itu resikonya sangat besar. Karena di Taiwan pun itu bisa langsung melakukan jalur hukum. Itu seperti itu, karena ya kita memiliki dokumen yang berbeda dalam satu sidik jari, itu seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi pesan-pesan Yanti, ya ketika kita mau keluar negeri ya ikuti aja lah aturan-aturannya sudah ditetapkan itu seperti apa sih gitu ya. Jangan sampai itu merugikan kita merugikan orang lain dan merugikan keluarga banyak. Itu jadinya kan semua kena risikonya. Nah, itu seperti itu. Pesan-pesan Yanti buat sahabat TKI. Ketika kita ingin pergi ke luar negeri, janganlah tergiur dengan omongan calo dan calo yang selalu diiming-imingi dengan gaji besar dan pekerjaan enak. Karena kenyataannya kerja di luar negeri itu tidak seindah yang kita bayangkan dan tidak seindah foto profil. Salam cerdas, salam renges, dan salam sukses. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.